Ada seorang anak kecil kelas 4 SD yang selalu mengucap syukur dalam keadaan apapun. Andoy namanya. Ia tinggal di suatu desa Milal, Camarines Sur, di negara Filipina. Setiap hari untuk sampai ke sekolahnya, ia harus berjalan kaki, melintasi daerah yang tanahnya berbatu, dan menyeberangi jalan raya yang berbahaya, di mana banyak kendaraan yang melaju kencang. Setiap kali berhasil menyeberangi jalan raya tersebut, Andoy selalu mampir sebentar ke gereja untuk berdoa. Tindakannya ini diamati oleh pendeta Agathon karena merasa terharu dengan sikap Andoy yang lugu dan beriman tersebut. Suatu hari ketika Andoy hendak masuk ke gereja, pendeta Agathon menyapanya. "Selamat pagi Andoy, apa kabarmu? Apakah kamu akan ke sekolah?" "Ya, Bapak Pendeta," jawab Andoy sambil tersenyum. Kata Pak Pendeta, "Mulai sekarang, saya akan membantu dan menemani kamu menyeberangi jalan raya tersebut setiap kali kamu akan menyeberang." "Oh, terima kasih, Pak Pendeta." Pendeta Agathon bertanya lagi, "Sekarang apa yang akan kamu lakukan?" Jawab Andoy, "Aku hanya ingin menyapa Tuhan Yesus, sahabatku." Lalu pendeta itu segera meninggalkan Andoy untuk melewatkan waktunya bersama Tuhan. Tapi kemudian pendeta Agathon bersembunyi di balik altar untuk mendengarkan apa yang dibicarakan Andoy. Andoy mulai berbicara kepada sahabatnya. "Engkau tahu Tuhan, ujian matematikaku hari ini sangat buruk. Tetapi aku tidak mencontek, walaupun teman-temanku yang lain melakukannya," kata Andoy. "Ayahku mengalami musim paceklik, dan yang bisa kumakan hanyalah kue ini. Terima kasih buat kue ini." "Oh iya Tuhan, aku tadi melihat anak kucing malang yang kelaparan, dan aku memberikan kueku yang terakhir buatnya. Lucunya, aku nggak begitu lapar. Lihat, ini sepatuku yang terakhir. Mungkin minggu depan aku harus berjalan tanpa sepatu. Engkau tahu Tuhan, sepatu ini akan rusak, tapi tak mengapa. Yang terpenting, aku tetap dapat pergi ke sekolah." "Tuhanku, kata orang-orang, kami akan mengalami musim panen yang susah bulan ini. Karena itu beberapa temanku sudah berhenti sekolah. Tolong bantu mereka supaya bisa sekolah lagi." "Oh ya, engkau tahu, ibu memukulku lagi. Sakit sekali. Tetapi aku bersyukur, karena masih memiliki seorang ibu. Dan rasa sakit ini pasti akan hilang. Lihat, lukaku ini Tuhan. Aku tahu engkau mampu menyembuhkannya. Di sini nih bekas lukanya." Andoy memegang bekas lukanya. "Tolong jangan marahi ibuku ya. Memang dia sedang lelah dan khawatir, memikirkan kebutuhan makanan, dan juga biaya sekolahku. Itulah mengapa dia memukulku." "Oh iya Tuhan, aku rasa aku sedang jatuh cinta. Saat ini, ada seorang gadis yang cantik di kelasku. Menurutmu, apakah dia akan menyukaiku?" "Ah, bagaimanapun juga, aku tahu engkau tetap menyukaiku. Karena aku tidak perlu menjadi siapapun untuk menyenangkan hatimu. Engkau adalah sahabatku." "Hai Tuhan, ulang tahunmu tinggal 2 hari lagi. Apakah engkau gembira? Tunggu saja, aku punya hadiah untukmu. Tapi ini kejutan, dan aku harap engkau menyukainya. Oh maaf, aku harus pergi sekarang. Selamat siang." Kemudian, Andoy segera berlari keluar dan memanggil pendeta Agathon. "Pak Pendeta, aku sudah selesai berbicara dengan sahabatku, Tuhan Yesus. Sekarang, Anda sudah bisa menemani aku menyeberang jalan." Kegiatan tersebut berlangsung setiap hari. Andoy tidak pernah absen sekalipun. Pendeta Agathon berbagi cerita ini kepada jemaat di gerejanya setiap hari Minggu, karena dia belum pernah melihat iman dan kepercayaan yang murni kepada Allah, dan bersyukur saat situasi yang sulit terjadi, seperti yang dimiliki Andoy. Saat hari Natal tiba, pendeta Agathon jatuh sakit, sehingga dia tidak bisa memimpin gereja, dan dirawat di rumah sakit. Pengelolaan gereja diserahkan kepada 4 wanita tua yang tidak pernah tersenyum. Mereka selalu menyalahkan segala sesuatu yang diperbuat orang lain. Hari itu tanggal 25 Desember, ketika 4 wanita itu tadi sedang berada di gereja. Tiba-tiba masuklah Andoy dan menyapa sahabatnya. "Halo Tuhan, ini aku Andoy." Tiba-tiba 4 wanita tersebut menghardiknya. "Kurang ajar kamu bocah. Apakah matamu tidak melihat kami sedang berdoa? Keluar!" Andoy begitu terkejut
karena tidak pernah ia diusir oleh pendeta Agathon. Andoi bertanya, Di manakah Bapak Pendeta? Dia berjanji mau membantuku menyeberangi jalan raya. Dia selalu menyuruhku mampir melewati pintu belakang gereja. Tidak hanya itu, aku juga harus menyapa sahabatku. Hari ini adalah hari ulang tahunnya. Aku punya hadiah untuknya. Ketika Andoi hendak mengambil hadiah tersebut dari dalam bajunya, seorang dari keempat wanita itu menarik kerah bajunya dan mendorongnya keluar. Andoi sedih, bingung dan setelah berpikir sebentar, ia tidak mempunyai pilihan lain kecuali sendirian menyeberangi jalan raya tersebut. Di situ ada sebuah tikungan yang tidak terlihat pandangan. Sebuah bis melaju dengan kencang dan Andoi mulai menyeberang sambil melindungi hadiah tadi di dalam bajunya, sehingga dia tidak melihat datangnya bis tadi. Tiba-tiba, bruak, terdengar bunyi gaduh dan bis tadi berhenti mendadak. Apa yang terjadi? Ternyata karena tidak bisa menghindari bis besar tadi, Andoi tertabrak dan tewas seketika. Orang-orang di sekitarnya berlarian dan mengelilingi tubuh Andoi yang sudah tidak bernyawa. Sedih saat itu, entah dari mana munculnya, tiba-tiba datang seorang pria berjubah putih dengan wajah yang lembut, namun penuh dengan air mata. Ia memeluk tubuh Andoi dan menangis. Orang-orang pun heran. Mereka penasaran lalu bertanya, Maaf Tuan, apakah Anda keluarga bocah malang ini? Apakah Anda mengenalnya? Dengan hati yang berduka ia segera berdiri dan berkata, anak ini namanya Andoi, dia adalah sahabatku. Lalu diambilnya bungkusan hadiah dari dalam baju Andoi dan menaruhnya di dadanya. Dia lalu berdiri dan membawa pergi tubuh Andoi dari kerumunan orang-orang tersebut dan mereka semakin penasaran. Malam itu, pendeta Agathon menerima berita yang sungguh mengejutkan. Dia berkunjung ke rumah Andoi. Ketika pendeta Agathon bertemu dengan orang tua Andoi, ia bertanya, bagaimana Anda mengetahui putra Anda meninggal? Ibu Andoi menjawab sambil menghapus air matanya. Seorang pria berjubah putih yang membawanya kemari. Pendeta Agathon bertanya lagi, apa katanya? Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia sangat berduka. Kami tidak mengenalnya, namun dia terlihat sedih. Sepertinya dia mengenal Andoi dengan baik. Tetapi, ada suatu kedamaian yang sulit untuk dijelaskan mengenai dirinya. Dia menyerahkan anak kami dan tersenyum lembut. Dia membelai rambut Andoi dan mencium keningnya. Kemudian dia membisikkan sesuatu. Jawab ayah Andoi. Pendeta Agathon bertanya, apa yang dikatakannya? Ayah Andoi menjawab, Dia berkata, terima kasih buat kadonya. Aku akan segera berjumpa denganmu, engkau akan bersamaku. dan sang ayah melanjutkan, Anda tahu kemudian, semuanya itu terasa begitu indah. Aku menangis karena bahagia. Aku tidak dapat menjelaskannya. Ketika dia meninggalkan kami, ada suatu kedamaian yang memenuhi hati kami. Aku tahu putraku sudah berada di surga sekarang. Tapi Pak Pendeta, tolonglah katakan, siapakah pria ini yang selalu bicara dengan putraku setiap hari di gerejamu? Anda pasti mengenalnya karena Anda selalu berada di sana setiap hari, kecuali hari ini saat putraku meninggal. Tiba-tiba air mata pendeta Agathon menetes di pipinya. Dengan lutut bergemetar, pendeta Agathon berbisik. Dia tidak berbicara dengan siapa-siapa, kecuali dengan Tuhan Yesus. Tahukah Anda di mana Andoi berada sekarang? Ya, ia berada di surga bersama Tuhan Yesus. Inginkah kita sekalian juga berada di surga nanti? Ya, kita semua menginginkannya. Andoi memiliki hati yang selalu bersyukur. Walaupun situasi hidup yang dialaminya sulit, tetapi ia selalu bergembira karena ia tahu Tuhan Yesus, sahabatnya, selalu mengasihi dia. Melalui peristiwa tabrakan tadi, Tuhan Yesus datang menjemputnya ke surga. Salam damai sahabatku, Tuhan memberkati. Renungan harian sahabatku dari Love Ministry.